Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha. Balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Saku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Araf, Vida Bekasi, Bumi Pala Distrik, Mustika Jaya, Bekasi. Dalam kesempatan episode kali ini kita akan mengangkat tema yang tentu saja wajib kita perhatikan baik-baik. Kita semua adalah makhluk yang dilahirkan di akhir zaman. Begitu banyak fitnah yang ada di hadapan kita. Salah satunya adalah hadirnya syirik yang ternyata tanpa kita rasakan merasuk dalam perbuatan kita sehari-hari. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, fenomena kemusyrikan di era modern, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita, Ustadz Fatih Rishad, kemudian Kiai Haji Syarif Mat Naji, dan seperti biasa bagi Anda pemirsa yang ada di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami undang Anda mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Para pemirsa program Damai Indonesiaku TV1 dimanapun antum berada, ayah bunda yang Al-Fakir muliakan, terkhusus salam cinta, salam mahabbah untuk guru kita Kakanda Al-Ustadz Haji Agung Izzul Haq. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat tanpa terkecuali. Yang hadir di sini, yang dimanapun kita berada, Allah berikan kita kokoh iman kita, sehat badan kita, murah rezeki kita, kabul hajat kita, utang-utang cepat lunas. Nah, banyak ini ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ngomong tentang syirik, ini ada beda nih Bu nih. Kalau kampung kita Betawi syirik ada degradasi, Kiai Agung. Lu syirik banget sih lu. Ah, itu beda tuh betul. Itu maknanya iri, betul? Betul? Tapi kalau syirik lughatan, syirik secara bahasa itu artinya menyamakan sesuatu, kekuatan physically dengan sesuatu. Kalau yang paling gampang begini Bu, menyamakan kekuatan Tuhan dengan kekuatan atasan. Bos,
Kalau nggak ada bos, mati saya ini. Mati hidup di tangan Allah, tapi disandarkan kepada atasan. Itu namanya menyamakan. Yang paling gampang syirik itu adalah bikin cemburu Tuhan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Innallaha ta'ala yaghur wa ghairatullahi ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Pak, Allah itu maha cemburu. Cemburunya Allah terletak ketika seorang anak manusia umat Nabi Muhammad melakukan apa yang dikerjakan justru yang diharamkan oleh Allah. Cemburu Allah. Bu, masih hidup? Masih kuat? Saya nggak kuat, Bu. Cemburu, tahu cemburu? Sosok seorang ayang beb ketahuan chatting mesra sama perempuan sebelah, kuntilanak maksudnya. Ya Allah ya Karim, terbakar api cemburu, maka yang ada adalah murka daripada sang pasangan. Kalau yang ketahuan adalah suami, Pak, emang begitu? Kalau yang ketahuan suami, maka ibu yang cemburu. Sebaliknya, ibu yang sedikit nakal, maka yang cemburu adalah suami. Maka dampak daripada cemburu mengundang amarah murka. Dari mulai komunikasi yang mulai kurang stabil, minta itu kagak kena, minta jatah ditikung. Siang-siang kita buka tungku nasi, biasanya lau sama nasi, ini kampak, Pak. Saudara yang saya muliakan, kenapa begitu? Cemburu. Betul, Bu? Betul. Saudara, kalau cemburunya istri aja begitu, Pak. Tempo hari saya dapat kabar ada seorang suami hampir dimutilasi, Pak. Apa sebabnya? Karena sang suami tergoda dengan wanita di samping rumahnya. Padahal belum tentu buktinya. Sang istri kemakan emosi, habis, saudara. Hampir dibakar suaminya. Bapak Ibu yang saya muliakan, nih Allah di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "Innama harrama rabbiyal fawahish." Hanya saja Allah Tuhanku mengharamkan semua yang keji-keji. Ma zahara minha wa ma batan wal isma wal bagya bighair haq. Yang pertama, Pak, Allah haramkan apa yang keji dari yang nampak. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, beliau menukil satu hadis Rasulullah. Kekejian yang nampak itu, dulu orang jahiliyah ketika tawaf di depan Ka'bah, mereka uratan, telanjang bulat, selembar kain pun tidak ada agar doanya lebih dikabul. Telanjang bulat agar doa ingin dikabul, tapi musyrik modern telanjang akidah agar dukun dan selain Allah bisa mengabulkan dia. Telanjang iman, pola pikir modern tapi keyakinan mudirun. Gaya hidupnya modern tapi keyakinannya bawa madharat. Saudara yang saya muliakan, yang pertama, Allah haramkan apa yang jelas. Tawaf di depan Ka'bah dengan cara telanjang badan. Nauzubillah min. Nih ibu-ibu nih calon ahli surga nih. Jangan kata telanjang badan, sampai semuanya ditutup kecuali mukanya kagak. Alhamdulillah, ahli surga semuanya. Saya doain cepat masuk surga. Mohon maaf, Bu, yang udah kadang ngomong amin biasanya 12 hari lewat, Bu. Mudah-mudahan panjang umur lah. Saudara yang saya muliakan, yang kedua, Allah haramkan apa yang tersembunyi, yaitu zina, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang kedua, wal isma, maksiat, itu ngundang amarah murka Allah. Nah, ini yang sekarang konteksnya sama. Wal baghyan, istitalatun nas an irdi akhih. Suka membuka aib orang lain, bahkan
keluarganya sendiri untuk menjatuhkan martabatnya. Wa antusyriku ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah haramkan perbuatan kalian menyekutukan Allah, padahal Allah tidak menyuruh seperti itu. Wa antakulu ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan apa yang kalian tidak ketahuin. Kalau pengen berkah, pendem pala kebo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pengen berkah rumah, pendem pala kebo. Baca jampeknya, sum-sum ketemu sum-sum, tulang ketemu tulang, lender ketemu lender, sapros begedek dong-dong, puh. Insya Allah gila Pak. Nggak ada aturannya. Ngomong saenake dewe. Ada nggak aturan mainnya? Mboten enten. Jangan kau katakan apa yang Allah tidak katakan. Oh, mau nahan hujan. Saya nggak nyari yang beda dah ya. Lah kalau celana dalam Pak 3 hari kagak dibuka dilempar, kan kacau itu. Burung dara tetangga saya pada mati Pak. Waduh, kejatuhan cicak lagi. Bahlah ini. Gunting kuku malam-malam dilamar jodoh. Gunting kuku di mana jodoh kita ditentuin saudara. Ini dia nih. Gaya hidup modern tapi pola pikir mudirun, bahaya. Sebab apa ya saudara? Kalau sudah kita berani membuka noktah kemusyrikan kepada Allah, ibu marah nggak Bu kalau ayang beb menikung cinta kepada ibu? Marah nggak Bu? Bu. Kalau ternyata pasangan kita Pak, ternyata ada main dengan lelaki lain, marah nggak Pak? Kalau bapak kagak marah, anak perempuannya dibonceng sama laki-laki yang lain. Kalau bapak kagak marah, ibu istri bapak dibonceng sama laki-laki yang bukan mahramnya, maka bapak dayus namanya. Jangankan masuk surga, nyium bau surga Allah haramkan. Pada akhirnya adalah kalau Allah dibuat musyrik kepada kita, kita sekutukan Allah, maka ngundang murka Allah. Boleh jadi kita susah terus. Boleh jadi sekarang mikro kita susah terus saudara. Apa sebabnya? Allah udah kebangetan murka sama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah itulah tadi sebuah mukadimah dari guru yang kita cintai yang memberikan gambaran kepada kita betapa inti daripada kesyirikan adalah cemburu. Bagaimana mungkin kita menduakan Allah sedangkan kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana mungkin kita menduakan Allah sedangkan kita hidup di buminya Allah. Disinilah pentingnya kita memahami bentuk-bentuk kesyirikan. Insya Allah kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kesyirikan di era modern. Apa dan bagaimana sesuatu hal yang disebut dengan kesyirikan di era modern. Kiai Syarif Matnaji akan menjelaskan kepada kita. Silakan Kiai. Terima kasih Mas Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal jam'ul karim, para pemirsa TV One dimanapun berada, terusus guru muda kita Kiai Haji Fatih Rishad, Mas Agung. Siang ini kita akan mengkaji sesuatu yang hampir-hampir saja sulit seseorang untuk menghindar darinya. Perkara kesyirikan yang belakangan ini semakin membuktikan bahwa dibutuhkan energi khusus buat diri kita memproteksi dari perkara-perkara yang akan merusak ketauhidan kita.
belakangan kita disuguhkan dengan satu praktek di mana seakan-akan ingin membangun opini bahwa ada seseorang yang bisa mengendalikan langit dengan modal mangkoknya. Jamaah sekalian berbahagia, ya kan, seakan-akan kalau buat orang yang kurang agamanya akan berkata, ternyata Tuhan begitu lemah, bisa dikendalikan dengan orang yang katanya punya remote. Jamaah sekalian berbahagia, padahal kita menjadi orang yang tidak mempunyai kemampuan apapun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rasanya saya perlu bahas. Nggak perlu ente bawa mangkok ukuran mau berhentiin hujan. Karena dalam Sahih Bukhari udah diajarkan oleh Nabi SAW bahwa semua kendali itu dalam ketentuan Allah. Tugas engkau adalah berdoa meminta belas kasih darinya. Nggak perlu repot-repot. Dalam hadis yang panjang, jamaah sekalian berbahagia, diceritakan dalam Sahih Bukhari ada orang Badui yang dia pengen minta atau berharap supaya kampungnya diturunkan hujan. Hari Jumat. Nabi kemudian berdoa. Saat itu matahari begitu terang atau langit begitu terang karena matahari bersinar. Kemudian Allah datangkan awan yang gelap dan turun hujan. Sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari hujan terus turun, banjir. Datang lagi nih orang Badui. Roboh kita punya bangunan. Hujan kagak berhenti-berhenti ya Rasulullah. Jamaah, apakah Nabi kemudian ngambil mangkok? No. Nabi kemudian hanya berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi kalaupun kita berharap supaya hujan itu tidak terjadi di tempat kita, maka engkau perlu datang kepada Dia yang mengendalikan hujan. Dan tidak ada makhluk yang bisa melakukan itu tanpa dari bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tegaskan, dalam surat Al-Ankabut Allah jelas menyampaikan, dan seandainya kau tanya kepada mereka ya Muhammad, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah. Ini yang Allah sampaikan. Dan jikalau engkau bertanya kepada mereka ya Muhammad, yang beriman maupun yang tidak beriman, kau tanya kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menurunkan hujan, menurunkan air dari langit, dan air itu kemudian dengan izin Allah menghidupkan tanah yang sudah mati. Maka dalam surat Al-Ankabut Allah sampaikan, la yaqulunnallah. Mereka semua akan menjawab, yang menurunkan air itu adalah Allah. Jamaah, dan katakanlah alhamdulillah. Begitu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Sekarang kita disuguhkan dengan banyak sekali sesuatu yang akan memporak-porandakan ketauhidan kita. Jangan Pak, tidak boleh kita percaya kepada sesuatu yang batil. Perkara ada hujan yang terhenti, yes, tapi prosedurnya dia minta tolong kepada Allah dengan berdoa. Kan ada alasan dengan kearifan lokal. Tidak serta-merta juga kearifan lokal kemudian disalahkan. Kita lihat dulu prosesnya. Biasanya orang takut banget sama hujan kalau misalnya mau ngawinin anaknya. Karena biar tamunya banyak yang datang. Biar yang kondangan banyak. Biar modal bisa balik dah. Iya semua jawabnya. Kalau kata orang dulu mah untungnya ngawinin ya punya mantu. Jamaah sekalian berbahagia. Kemudian ada tuh kearifan lokal.
Ada yang kudu buka Al-Quran taruh di atas lemari. Ada yang kemudian ngantennya kagak boleh mandi. Ada kemudian kearifan lokal, itu bawang ditusuk-tusuk pakai cabai. Ini tahu nih dia. Ada yang paling pasti adalah lu cari kodok, lu ikat. Insya Allah kalau itu nggak bakal turun itu kodok. Iya, nggak bakal hujan. Macem-macem lah istilahnya. Serta merta itu menjadi syirik belum tentu. Tapi berpeluang kepada syirik, iya boleh jadi. Kenapa? Tinggal lihat bagaimana engkau kemudian menjadikan media itu terlibat di dalam hatimu. Kalau engkau itu tidak tergantung kepada cabai bawang yang ditusuk-tusuk, dan engkau berkeyakinan, ya Rabb, hanya engkau yang mengendalikan air hujan ini, maka dengan sifat Rahman dan Rahimmu, tolong kami, jangan kau turunkan hujan dulu sampai saya selesai ngitung amplop undangan dari orang yang kondangan. Kalau yang begitu maka agak jadi syirik. Tapi kalau dia berkata, tuh apa gue bilang, gara-gara kita pasang ini cabai sama bawang yang ditusuk di lidih ya, di lidih bener. Berapa kali ngerjain? Kagak turun nih hujan. Ente bilang itu terjadi gara-gara ente tusuk bawang dan itu cabai, bahaya. Itu ada potensi ente telah melakukan syirik kecil. Dia haram hukumnya. Jamaah sekalian berbahagia, ada seorang ulama besar, Tuan Syekh Ahmad Sonhaji, pengarang kitab Nahu ringan dan dasar. Beliau begitu habis nyusun kitab, selesai Jurmiyah, Matnul Jurmiyah, dibuang tuh kitab ke air. Kalau dia tidak basah, maka menunjukkan keikhlasannya. Kalau emang saya nulis kitab nggak ikhlas, bukan karena Allah, maka tuh kitab akan basah. Ternyata kitabnya dicelupkan ke air, tidak basah, menunjukkan keikhlasannya. Dan saking hati-hati bahwa wilayah hati kau perlu ekstra energi buat menjaga, apalagi di zaman yang semakin banyak orang berusaha menggiring kepada kesesatan. Waliyadzubillah. Masya Allah, sebuah mukadimah dari kedua guru kita luar biasa sekali, mengantarkan kita insya Allah nanti dalam diskusi kita. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat akan menjawab tentang apa sesungguhnya yang disebut dengan syirik. Kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana, ilahana, ya ilahana, min dinina wa dunyana, ya fatahu. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kemusyrikan, kesyirikan di era modern. Insya Allah 3 segmen yang kita siapkan ini akan menambah wawasan kita agar kita semakin berhati-hati dengan fitnah yang amat jelas di depan kita. Begitu banyak orang yang secara jelas melakukan dosa-dosa besar di hadapan kita, dan tentu saja jangan hanya sekedar diam tanpa pernah memberikan nasihat kepada mereka. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Mohanan yang akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Silakan. Maskernya diturunkan, baik silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohanan dari Jamaah Masjid Al-Araf. Begini Ustadz, zaman modern
alat telekomunikasi, hampir semua orang memilikinya. Dan ada sebagian kira-kira di antara kawan-kawan kita sampai tidak bisa melepas alat komunikasi dimanapun, sampai sholat pun dia tidak mau men-silent atau mematikan, takut ada sesuatu yang hilang di dalamnya. Pertanyaan saya, apakah ini tergolong syirik? Itu saja. Baik. Terima kasih, dan atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Muhanan, silakan Ustadz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda yang dibuiniman, pertanyaannya, bagaimana media elektronik ini yang hampir tidak bisa lepas daripada kehidupan kita. Kadang bangun tidur subuh bukan Allahumma ahya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, alhamdulillahillazi, HP dipegang. Betul Bu? Iya lagi. Saudara, ayahanda yang dimuliakan Allah. Jadi konsepnya tadi kata Tuan Guru yang mulia Abuya Kiai Haji Syarif Fatnaji, belum tentu. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung tujuannya. Kalau memang umpamanya ayahanda pebisnis, pengusaha, memang harus ngurusin marketing, network dan sebagainya, kan memang harus sering, dan itu ibadah. Karena al-wasail fi hukmil maqasid. Bagaimana tujuan dagang kita itu laris, tapi wasilahnya adalah medsos umpamanya, maka wajib Pak. Karena itu juga wasilah. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum. Katakanlah ya Muhammad, bekerjalah, Allah akan lihat kerja kalian. Maka karena perintah di Al-Quran dari Allah, kerja itu adalah ibadah. Maka bagaimana kerja itu bisa sukses? Wasilah zaman sekarang modern kekinian adalah medsos. Tapi kalau ditujukan dengan medsos ini, saya bisa tahu nih, karena zodiak saya Virgo umpamanya. Assalamualaikum. Virgo tuh kalem Bu orangnya. Kalemnya suah. Itu percaya, itu nggak boleh. Akan turun rezekinya di awal bulan. Itu kan dari medsos juga Pak. Kalau dengan adanya klinik modernisasi yang ada di konsep yang sudah sangat terkonsep di medsos, hati kita ta'aluk, ada kekuatan baru di situ yang bisa memberikan peluang kita lebih A, lebih B, lebih C, kita lupa Allah, maka itu adalah musyrik. Jadi intinya ayahanda, tergantung niat kita, tergantung tujuan kita. Insya Allah selama kita gunakan untuk kebaikan dan tidak ada peluang kita dari regu kita untuk jatuh terpuruk iman kita, insya Allah aman-aman aja. Terima kasih ayahanda. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Risma, akan dijawab oleh Kiai Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Risma, tinggal di Vida ini Pak. Pertanyaannya adalah, sampai saat ini banyaknya orang-orang yang mendatangi kuburan tokoh-tokoh Pak. Pada saat-saat mereka datang, banyak di antara mereka juga yang punya niat untuk sesuatu yang pada dasarnya meminta kepada kuburan atau tokoh yang dikuburkan tersebut. Nah, apakah tindakan tersebut termasuk tindakan musyrik juga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, semacam tawasul mungkin begitu Kiai. Ya, bila yang dimaksud oleh Ibu Risma adalah orang yang berziarah ke makam siapapun orangnya itu, kemudian meminta kepada orang yang sudah meninggal itu, saya sepakat, dia syirik. Tapi saya berhusnudzon, berbaik sangka, apalagi saya termasuk pelaku dari orang-orang yang suka berziarah.
Kenapa? Karena memang ada keutamaan untuk kita berziarah ke kuburan, akan mengingatkan kita kepada kematian. Kalau engkau meminta kepada penghuni kubur adalah sebuah kekeliruan. Meminta hanya kepada Allah. Prakteknya ada Ustadz, yaitu yang perlu kita luruskan. Tapi kalau sebagian besar dari bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini banyak yang hobinya berziarah, kemudian mereka ke makam para wali, makam para tokoh, maka mereka sebenarnya mendoakan. Dan mereka kenapa kemudian harus datang ke situ? Ada keistimewaan. Bila di tanah itu dikubur seorang wali, maka tempat itu menjadi mustajab. Dan bila engkau berziarah, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, di Saliki Tariqil Akhirah, karya Tuan Syekh Habib Zain bin Smith, maka beliau bercerita kalau ada orang berziarah ke makam para wali, dua hal yang akan dia dapatkan. Pertama yang pasti adalah dia akan diberikan ampunan oleh Allah, karena dia ingat mati. Yang kedua, dia akan mendapatkan makam seperti orang yang dikuburkan itu, kedudukannya, karena dia menghormati kekasih Allah. Kita bayangkan Ibu, contoh kita ziarah ke Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel. Kita akan diajarkan, ini orang udah meninggal puluhan tahun, ratusan tahun, masih bisa punya karyawan, masih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Begitu kalau sudah berniaga dengan Allah. Jangankan saat hidup dia memberikan manfaat, sudah meninggal dia masih bisa memberikan manfaat. Banyak orang yang kemudian dagang di tempat itu, kerja buat ngebersihin, dan itu adalah keberkahan dari para wali yang dia dikuburkan di tempat itu. Yang berabeknya ada orang yang masih hidup, kerjaannya bikin susah melulu. Jangan kata udah mati, masih hidup aja bikin susah. Jamaah sekalian yang harus kita ingatkan pada kesempatan kali ini, buat pemirsa TV One dimanapun berada, bila pun engkau berziarah, segelintir orang mungkin yang masih belum tahu tentang niatnya, dia tidak pernah kuburan memberikan manfaat terhadap apa yang kau minta. Memintalah hanya kepada Allah. Kau datang ke sana, diingatkan dengan kematian, kau akan diperlihatkan bagaimana para wali Allah sudah meninggal dunia masih tetap memberikan manfaat kepada yang hidup. Tapi kalau dia datang meminta kepada yang dikuburkan, syirik. Meminta hanya kepada Allah, itu harga mati. Karena nggak boleh, jangan kata kepada yang udah mati, yang masih hidup. Kita lagi kesusahan, kita minta sama dia, dan kita bilang yang bisa nolong saya cuma dia, dan kita berkata bahwa dia yang nyelamatin kita, bukan Allah. Itu sudah termasuk. Hati-hati. Kau minum obat dari dokter, obatnya dari dokter, kemudian bilang dokter yang bikin saya sembuh. Hati-hati. Sudah termasuk kau melakukan sesuatu yang sangat berindikasi kepada kesyirikan. Itu sebab, ke dokter sebab. Pada saat engkau kemudian minum sehat, Allah yang menyembuhkan. Nah ini banyak Mas Agung. Gua ke dokter itu tuh, hebat tuh dokter itu, maju tuh. Dia cuman ikhtiar. Kalau dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ikhtiar hukumnya wajib. Tapi engkau bergantung kepada ikhtiar adalah sebuah dosa. Ikhtiar makan, ikhtiar. Tapi engkau menganggap bahwa badanmu menjadi sehat karena sebab makan, bukan karena Allah, maka itu menjadi cilaka. Jadi kalau yang tadi ibu maksud adalah benar minta ke kuburan, misalkan kepada engkong siapa gitu, ini lagi mau ngawin ini nggak punya duit, bagi duit dong gitu. Ah itu bahaya, mintanya hanya kepada Allah, gitu ya. Nah, ini pertanyaan luar biasa Mas. Bagus ini. Nah, Ustadz Fatih mungkin bisa dikembangkan. Artinya ada sebagian orang bersandar pada satu ayat bahwa sesungguhnya para wali Allah ketika meninggal itu tidak mati. Nah ini konteks ini diterjemahkan, kita bisa meminta bantuan para wali Allah walaupun sudah dalam bentuk yang lain. Bukan manusia, bisa memohon kepada Allah atas keinginan-keinginan kita. Begitu. Bagaimana meletakkan pemahaman yang tepat ini Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu
liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan sekali-kali, Allah berfirman, Bu, jangan kalian katakan, jangan kalian anggap orang yang meninggal di jalan Allah, di antaranya para auliaillah, mati. Tidak, bal ahya, mereka hidup. Sebenarnya kalau di makom taklim ya guru ya, boleh-boleh aja. Bahkan ada seorang ulama besar curhat sama kuburan, emang dia tahu makomnya beda. Likulli maqamin ibadah wa likulli makanin muamalah. Betul guru ya? Makomnya orang itu ada ibadahnya masing-masing. Mungkin tahapnya mukasyafah, ma laisa bainahu wa baina almarhum hijab, enggak ada. Tapi kalau kita makom makom meruyung. Jangan Bu, jangan. Hancur ibadah kita. Masing-masing punya makom sesuai. Saudara yang saya muliakan, Imam Al-Khalifah daripada Rasulullah, salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, seandainya roh ini terlepas dari jasad, apakah akal saya dikembalikan lagi seperti ini saya sadar? Apa jawaban Rasulullah? Betul wahai Umar. Rupanya Sayyidina Umar ini ada niatan, ada ngebatin. Oh gitu. Saudara, dalam satu riwayat, ini turut-turut kita aja Bu ya. Bu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia. Beliau ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, ya Abdullah, man rabbuka? Wahai hamba Allah, siapa Tuhanmu? Yang ditanya Umar bin Khattab, jangankan manusia, iblis saja takut. Malaikat nanya, siapa Tuhan ente? Dibalik tanya, karena akalnya sadar, ente nanya mulu sih, Tuhan lu siapa gua tanya. Coba itu. Beda sama kita, bebek tawokin Bu. Nah terakhir, untuk menjawab sedikit ini, nambahkan Ustaz Agung, Tuan Guru Al-Maghfurlah Mu'alim Syafi'i Hazami pernah bilang begini, tugasnya orang yang udah meninggal dunia satu. Kalau kita datang ke kuburan almarhum orang soleh, cuma satu tugas dia, doain balik kita. Tapi kita nggak boleh minta metu kuburan, mintanya sama Allah. Minta sama kuburan, musyrik. Makanya nggak boleh Bu, tiap pagi musyrik, nggak boleh Bu. Oh musyrik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, dan insya Allah kita akan jawab pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih, kita kembali bersama Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang kesyirikan di era modern. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Beki. Silakan, akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nama saya Pak Beki, saya warga Vida Bekasi, Taman Durian. Termasuk jamaah Masjid Al-Araf ini. Pertanyaan dari saya, kebiasaan di para pedagang konvensional, biasanya begitu mereka ketemu pembeli pertama, mereka selalu mengusahakan agar pembelian pertama itu jadi, dan setelah bahkan ada beberapa yang rela menjual dengan harga modal ataupun harga merugi demi pembeli pertama itu jadi. Dan seringnya di pedagang konvensional tadi, mereka uang yang terima itu dikepret-kepretin gitu Pak Ustaz. Penglaris begitu ya? Penglaris gitu. Laris gitu Bapak kan. begitu ya, Bapak begitu ya? Saya melihat saja Pak. Iya. Jadi dari pertanyaan yang saya lihat tadi, kira-kira seperti itu, ya apakah termasuk kesyirikan? Ya. Terima kasih, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fatih. Penglaris, pembeli pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, Bapak Beki yang saya muliakan.
Kalau boleh saya kasih perumpamaan awal. Kalau ada bayi baru lahir Pak Beki. Bayi baru lahir itu kan ada adik-adiknya ya. Hah? Kan saya ngomong gitu Bu, ilaha illallah. Heran saya mah. Iya ari-ari kan dipendam tuh Bu. Betul. Betul. Suka pakai bolham kan? Sama aja Bu. Lampu. Lakinya siapa sih nih? Kalau niatnya agar hewan buas, kucing dan sebagainya nggak ngorek-ngorek, maka itu boleh. Tapi kalau niatnya nanti masa depannya biar cerah, nah itu jadi musyrik karena masa depan urusan Allah. Betul Bu? Betul Pak? Jadi tergantung niatnya. Sekarang ada pedagang, umpamanya ya Pak, tukang bakso. Udah lewat depan rumah kita, Mang, dia mundur Pak, tapi yang mundur itu orangnya, gerobaknya di sono. Kok kagak dia bawa Mang, capek ya? Enggak, syariat saya ini mah, coba itu. Ini musyrik namanya. Tapi kalau sekedar dia katakan, saya capek Bang, saya ambil aja, mboten nopo-nopo. Sekarang penglaris ya Pak, dikasih harga murah biar narik yang lain. Kemudian dapat penglaris, uang penglaris dikepretin. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan gua laris, duit ngumpul. Kalau itu sekedar untuk nyari berkah, saya ingat banget nih Abu ya, Mualim Syafi'i Azami bilang itu masih kagak apa-apa itu mah. Biar iktisab, biar dia nular, masih boleh itu mah. Tapi kalau niatnya yang buat laris nih lantaran niat uang nih, nah itu namanya paham kebendaan. Jadi kalau syirik itu tadi kata Ki Agung, kata Buya, seperti semut hitam, sangat tipis, tergantung kita punya hati. Tujuannya Pak ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Menarik sekali. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Yuyum yang akan dijawab oleh Kiai Syarif Madaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyum, pertanyaannya Kiai, apa ikhtiar kita untuk menambah ketauhidan kita agar terhindar dari kemusyrikan di era modern ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini penting banget nih. Apa ikhtiar kita agar terhindar dari kemusyrikan di era modern? Silakan Kiai. Ya, ini menjadi tugas kita. Kita harus berikhtiar. Di era sekarang banyak betul orang yang mudah terpleset. Contoh, sekarang ada WhatsApp dengan diposting, mau ngaji posting, ya. Mau apa ibadah posting, khawatirnya akan ngebelokin niat bukan karena Allah. Itu kan termasuk syirik kecil gitu ya. Syirik khafi tersembunyi. Nah, ikhtiarnya bagaimana? Maka kita harus mantapkan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalaupun ente mau posting, niatnya ente menunjukkan kebaikan. Siapa tahu dari melihat ini banyak orang pengen berbuat kebaikan. Kalau ada orang serta-merta ngatain ente ibadah, kegiatan ngaji pakai diposting-posting, riya. So tahu ente. Riya tuh urusan kita sama Allah. Kita yang tahu. Boleh jadi ada orang melakukan itu. Orang posting bikin dosa, bikin kedurhakaan aja berani terang-terangan. Ente nggak komentarin. Giliran orang posting masalah kebaikan, ente bilang riya. Ini kan sesuatu yang kekeliruan bikin orang jadi takut untuk undangan pengajian, untuk ngajak bersedekah, untuk ngajak berbuat kebaikan yang lainnya. Nah, ikhtiarnya bagaimana? Engkau harus meniatkan segala gerak, ucapan apapun yang kau lakukan. Itu tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena begini Mas Agung, di dalam Al-Quran tuh Allah ceritain manusia tuh kalau lagi susah emang gampang ingat Allah, tapi giliran senang mereka lupa sama Allah. Fa'idha rokibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin
falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Pada saat mereka berada di atas kapal, takut sama air lautan, da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tapi begitu kami selamatkan mereka ke daratan, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Begitu sampai ke daratan, mereka syirik lagi, menyekutukan Allah lagi. Tapi menarik nih, kalau kita buka tafsirnya, kita akan ketemu sosok manusia yang dia adalah putranya Abu Jahal. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Dia pada saat Fathu Makkah, dia lari, takut dieksekusi. Dia lari, dia naik kapal, dan kemudian terjadi ombak besar. Dia bilang, wahai para kaum, berdoalah minta keselamatan kepada Allah, Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita selamat, aku akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu orang yang dia tidak menyembah Allah, masih tahu bahwa segala sesuatu dalam kehendak Allah. Yang sembayang dari akil balik sampai waya gini, masih suka silaturahim ke dukun. Silaturahimnya ke dukun. Supaya apa? Jadi orang kaya. Akal sehatnya mati. Lo lihat dukunnya aja hidupnya susah. Kalau dia bisa bikin ente kaya, dia duluan yang kaya. Tapi berhubung udah nggak percaya sama Tuhan, bahwa dia butuh bantuan dari manusia, akal sehatnya nggak berfungsi. Dan orang yang berbuat syirik, dia pasti akalnya rada miring. Iya Pak, kalau dia nyembah batu, dia nyembah pohonan. Dulu kan di zaman Rasulullah yang pertama kali disuarakan adalah masalah ketauhidan. Orang kaya kafir Quraisy, yang kaya dia bikin patung dari emas, setengah kaya dari perak. Yang sebelum miskin dia dari kayu. Yang udah miskin dari adonan. Jadi kalau dia lapar, Tuhannya dimakan. Ya, nggak sehat. Lu yang bikin duit lu, kemudian lu sembah. Itulah bahaya dari kesyirikan. Dia tidak lagi mengenal bahwa semua dalam kendali Allah. Padahal itu yang datang ke dukun, hafal ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kelar urusan, milik Allah semuanya. Kalau ente datang kepada Allah, kelar semua urusan. Maka materi ini menjadi sebuah pencerah buat republik ini untuk kembali kepada ketauhidan. Amalkan agama yang kau yakini. Dan kita sebagai orang Islam tidak pernah akan menoleh ke kiri dan ke kanan, karena tidak ada yang bisa mendatangkan satu bencana, mendatangkan satu manfaat illa biiznillah. Bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Nah, Kiai, kalau kita kembangkan dari pertanyaan menarik ini, kita tahu kita hidup di era modern yang serba instan. Semua menginginkan jawaban yang cepat. Celakanya, orang-orang sekarang yang lemah agamanya memang membutuhkan jawaban yang cepat. Buktinya saya tanpa doa pun juga bisa terjadi. Artinya dengan tadi pakai mangkok lah, pakai apa, pakai cabai dan sebagainya. Mereka tidak memedulikan adanya Tuhan, adanya aturan. Yang penting itu terjadi, ada solusi. Nah, ini memang kalau menurut catatan bahwa munculnya kearifan lokal adalah keyakinan yang disepakati bersama. Makanya Al-Quran juga menyindir, kalian mengikuti nenek moyang kalian yang tidak pernah diajarkan. Nah, ini menjelaskannya seperti apa, Kiai? Ya, kearifan lokal seperti yang saya sampaikan tadi adalah sebuah hasanah kekayaan negeri kita. Maka itulah tugas juru dakwah. Kemudian menjembatani. Jangan serta-merta kau musuhi kearifan lokal. Maka dia bisa kemudian diarahkan bahwa ini adalah sebuah budaya. Segala yang menentukan adalah Allah. Kalau kita langsung pakai keras, pakai cincin nggak boleh. Terus kemudian karena pakai jimat, dia bilang nggak boleh. Itu banyak musuhnya. Tapi dibilang jimat ente, dia berfungsi
kalau Allah yang berikan itu pertolongan. Itu yang perlu kita sampaikan. Sama ketika badan kita akan berfungsi melakukan apapun kalau dalam ketentuan Allah. Kalau Allah nggak tentukan hatta makanan di depan kita, kalau Allah nggak tentukan, kita nggak bisa untuk mengambil makanan itu. Nah itu mungkin Mas Agung buat menjembatani kearifan lokal, budaya yang tidak kemudian membuat engkau terpuruk kepada kemusyrikan, maka itu tidak masalah. Kayak tadi tuh duit dikepret-kepretin, ya. Yang penting ada buat apa tadi? Iya enggak, mantranya gimana? Tarik manis. Ya? Laris manis Tanjung Kimpul. Itu kan itu cuman mantra di tanah Jakarta tuh. Oh, iya. Cuma dia bergaul sama orang dulu dia. Baik, terima kasih Kiai. Jadi pada intinya kita harus menyempurnakan kualitas ketauhidan kita di situ Kiai ya. Baik, insya Allah kami masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, jangan kau coba aku dari yang menjadi menzolimiku. Ya Allah, bila memang kau coba aku. Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Indonesiaku dan kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Haris yang akan diawali untuk menjawabnya oleh Ustadz Fatih. Silakan Bapak Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Kurniawan dari Jemaah Fida Bekasi. Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita yaitu kesyirikan di era modern. Jadi bahwasanya sekarang lagi tren yaitu fenomena crazy rich. Jadi crazy rich itu orang pada pamer harta, terus pada kadang bagi-bagi duit seperti itu. Apakah itu fenomena itu termasuk dalam suatu kesyirikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haris. Crazy rich apakah termasuk salah satu fenomena kesyirikan? Bismillahirrahmanirrahim. Kakanda Bang Haris. Ya. Ayah saya namanya sama tuh. Maafin ya, saya nama abang nih. Crazy rich. Orang kayak gila ya. Sebenarnya kalau ngomong masalah syirik itu iman kita keropos nggak? Keluar dari relnya nggak? Tauhidnya kita jauh nggak? Kalau yang kita amatin itu cuma sekedar kamuflase agar orang-orang itu naruh saham, kemudian pada intinya money laundry, Ustadz Agung, that's right. Intinya adalah nggak ada sama sekali. Terkecuali kalau dia iming-imingin, pengen kaya seperti si Fulan yang di TV, yang katanya sultan, yang katanya crazy rich, tapi datang ke dukun, katanya orang pinter. Kenapa dukun dikatakan orang pinter? Yang datang bodoh. Assalamualaikum. Heran saya mah, Bu, teman saya alumnus itu juga, biar laris dagangnya, beli keris kecil banget Bu, kata orang pinter, kata dia, ini maharnya 3 juta, Mbah, kata teman saya, bisa nggak barang 1,5 juta? Nggak bisa nih, zaman lagi susah, no kontrakan gue belum bayar, itu dukunnya goblok, dukunnya susah, bagaimana lu, kan gitu maksudnya. Ini yang pinter siapa? Guru-guru kita nih pinter, ranking 1, ranking 2 pinter. Latih bang nyambet khodam dikata.
Saudara yang saya muliakan, satu, hati-hati. Ada satu fenomena yang disebut tahdirul arwah, guru ya. Menghadirkan arwah-arwah nenek moyang untuk mendeteksi ini di mana, itu benar atau tidak, di mana harta korun katanya. Mendatangkan arwah nenek moyang dengan proses mediumisasi. Yas'alunaka 'anir ruh. Ya Muhammad, satu saat umatmu akan bertanya kepadamu tentang ruh. Di mana ruh ya Rasulullah? Di kepalakah itu? Di badankah itu? Di mana ya Rasulullah? Proses keluar seperti apa? Qulir ruh min amri rabbi. Katakan ya Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku Allah. Tidak ada yang tahu. Lah kalau manusia zaman sekarang bisa ngambil roh, narik roh, ngundang roh, berarti lebih pintar dari Nabi Muhammad. Maka jamaah yang dimuliakan, Kakanda, Bang Haris, insya Allah selama kita melihat tidak ada iman kita keluar dari relnya, menduakan Allah atau percaya kepada selain Allah, masih kalau ngomong dosa ngibul ya. Kalau ngomong dosa tahu ngibul, bokis, tahu bokis. Siapa yang suka bohong? Mudah-mudahan bisa dipahami ya Kakanda. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan terakhir dari Ibu Sri. Silakan, akan dijawab oleh Kiai Syarif. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak lepas dari pergaulan dan kehidupan beserta kegiatan sosial di masyarakat. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan tanpa kami sadari kami melakukan hal-hal yang syirik. Pertanyaannya Ustadz, tanda-tanda yang signifikan yang menunjukkan bahwa kami syirik. Dan satu lagi, mohon tips Ustadz, bagaimana agar kami bisa tetap bersosial tetapi aman dari syirik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kiai. Ada sebuah hadis begini, pesan dari Nabi. La tusyrik billahi syai'an walau kutikta walau hurrikta. Jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu, kendati pun engkau dipotong-potong, kendati pun engkau dibakar. Artinya, karena memang dosa besar, dia kalau nggak bertobat, dia kekal di dalam neraka. Bagaimana indikasi dari orang yang syirik, yang pasti sangat kita bisa berkesimpulan bahwa dia syirik? Ya ketika dia menghamba kepada makhluk. Kalau dia menghamba kepada makhluk, maka dia berpotensi adalah orang yang memiliki sifat syirik. Ketika dia menghamba kepada Allah dan itu yang seharusnya, maka dia akan terbebas. Dan indikasi dari orang yang menghamba kepada Allah, dia tidak pernah ketakutan dalam hal apapun. Begitu yang Allah sabdakan, yang Allah firmankan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah berpegang teguh, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Jadi kalau engkau masih ketakutan urusan dunia, padahal engkau tahu dunia milik Allah, semua dalam kendali Allah, berarti engkau belum menghamba kepada Allah dengan sesungguhnya. Pada saat engkau lari dari Allah, bahkan mendatangi makhluk, makhluk itu ciptaan Allah, maka engkau sudah mempunyai potensi untuk melakukan kesyirikan. Waliyadzubillah. Karena banyak orang begitu, Bu. Dia lebih takut sama pimpinan perusahaannya dibanding sama Allah. Dipanggil sama atasannya, jam berapa aja siap. Jam 12 malam siap. Padahal satu harian udah bareng sama bosnya. Malam ditelepon, masih datang lagi. Kenapa? Dia yang nanggung biaya saya, Ustadz. Dia yang gaji saya. Ente lupa. Jangan kata ente, bos ente yang jamin semuanya itu adalah Allah. Nah, ini yang banyak terjadi, Pak. Kenapa sebabnya begitu? Karena kita tidak mampu untuk meyakini apa yang begitu sudah banyak Allah sampaikan dalam Al-Quran. Yang menghidupkan, yang matikan Allah. Yang menciptakan siang dan malam Allah.
yang membuat orang jadi sembuh, membuat orang jadi sengsara, membuat orang jadi kaya. Allah yang membuat orang tertawa, membuat orang menjadi sedih adalah Allah. Maka kalau engkau ingin mendapatkan sesuatu, engkau harus hanya kepada Allah. Karena begitu Mas Agung. Ada orang-orang yang, Ustadz emang rezeki kita disempitkan oleh Allah? Iya, ayatnya begitu. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfik mimma ataahu Allah. Kalau dalam Al-Quran, dalam ayat lain, Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Allah yang membentangkan rizki kepada hambanya yang dia kehendaki, dan Allah yang membatasi kadarnya. Jadi ayat ini kudu jelas. Oh, kalau gue pengen kaya, tanggung datang ke orang kaya, datang ke yang maha kaya. Kalau pengen punya jabatan, tanggung. Kalau cuman ente namanya bermanis muka kepada yang punya atasan ente pejabat, langsung kepada dia, raja dari semua yang ada di semesta raya, maha sempurna, maha gagah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali dalam kesempatan kali ini, Kiai Syarif dan Ustadz Fatih, yang memberikan gambaran kepada kita agar kita berhati-hati dengan kesirikan, apalagi kita hidup di era modern, begitu gampang kita tanpa kita rasakan kita masuk di dalamnya. Kalau tadi dijelaskan dengan sebuah hadis bahwa kesirikan diibaratkan seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita, mustahil kita bisa lepas darinya tanpa pertolongan Allah. Insya Allah di akhir nanti kita berdoa bersama, kita aminkan bersama, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah dari kesirikan-kesirikan yang ada di hadapan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan kau tinggalkan kami di tempat ini kecuali dosa-dosa kami kau ampunkan ya Allah. Hajat-hajat kami kau kabulkan ya Allah. Kebodohan kami dalam bertuhan engkau angkat kebodohan kami menjadi kecerdasan kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan sebab syirik kami mengundang murkamu ya Allah kepada bangsa ini. Ampunkan dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Siyam, marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul Siyam. Selamat